sebuah kata-kata, yaitu sebelum mengubah murid, pastikan gurunya tenang dulu atau bahagia. Ya, pernah disampaikan oleh Ibu Gusti waktu ini yang ikut dalam penyampaiannya di sana. Yang pertama harus bahagia adalah gurunya. Yang harus senang adalah gurunya. Jika Bapak Ibu atau kita sebagai guru belum bahagia, bagaimana cara kita nanti menyampaikan pembelajaran atau mengubah siswa menjadi baik jika kita sendiri belum baik? Sekarang saya akan menyampaikan tentang literasi kesehatan mental. Kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana setiap orang menyadari potensinya dan mampu menghadapi tekanan normal dalam kehidupan dan mampu memberikan kontribusi dalam komunitasnya sendiri. Sebab kita sebagai guru harus mampu menyampaikan atau berkontribusi terhadap lingkungan sekolah kita, seperti itu. Khususnya kita sebagai guru harus memberikan kontribusi kepada anak didik kita. Itu yang dinamakan kesehatan mental. Kita mampu mengatasi potensi diri kita. Kita tahu apa sih potensi diri kita. Misalkan, oh saya terlalu galak, misalkan seperti itu. Sehingga anak-anak merasa takut, dia di kelas tidak mau menyampaikan apa yang dia rasakan. Jadi kita di sini mampu memahami potensi diri kita. Oh saya kurang tegas, misalkan saya kurang peduli dengan anak didik, seperti itu. Itu namanya kesehatan mental, mampu memahami potensi diri kita sebagai guru. Okay. Nah, di sini tujuan literasi kesehatan mental yang pertama memiliki pemahaman umum tentang bagaimana tubuh dan pikiran yang sehat berfungsi. Di sini maksudnya kita sebagai guru harus mampu memahami tubuh kita agar berfungsi dengan baik atau pikiran kita berfungsi dengan baik, seperti itu. Terus yang kedua, mengetahui tentang gangguan mental yang umum. Kita sebagai guru juga harus tahu ciri-ciri atau gangguan mental itu seperti apa. Yang kedua, mengetahui bagaimana dan di mana mencari dukungan kesehatan mental ketika kita membutuhkan bantuan, seperti itu. Nah, manfaat literasi kesehatan mental yaitu memungkinkan seseorang membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan mentalnya serta memfasilitasi intervensi dini dan pengobatan sesuai masalah yang dialami. Sehingga jika kita mengerti tentang kesehatan mental, kita akan lebih tahu kita harus pergi kemana. Misalkan kalau sudah berat, berarti kita harus mencari psikolog, orang yang profesional, seperti itu. Nah, di sini ciri-ciri kesehatan mental yang baik yaitu pertama, stabilitas emosi. Itu artinya kita bisa menstabilkan emosi kita, tidak terlalu terpuruk dengan misalkan lagi marah nih. Kita tidak langsung meledak-ledak, kita bisa menahan diri, menstabilkan emosi kita. Itu adalah ciri kesehatan mental yang baik. Yang kedua, keyakinan diri. Kita percaya bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan kita sendiri. Walaupun kadang mungkin susah, harus ada teman yang memberikan dukungan, seperti itu. Yang kedua, hubungan yang sehat. Nah, mungkin di tempat kerja, hubungan sehat itu adalah hal yang paling penting. Dimana jika ada saja 1-2 orang atau yang memiliki masalah dengan teman sejawat, dengan rekan guru, itu mungkin kita merasa tidak akan nyaman di sekolah, seperti itu. Jadi hubungan sehat ini sangat penting agar kesehatan mental kita baik atau bagus. Nah, di sini dia tidak mau, artinya tidak mau berbaur dengan teman-temannya. Itu namanya penarikan diri dari aktivitas sosial. Dia menyendiri. Temannya masih di sini, dia sudah di mana, seperti itu. Terus perubahan pola makan dan berat badan. Ada yang mengalaminya?
dia punya masa tuh makan yang banyak seperti itu. Ada di sini atau nggak makan seperti Fitri? Sampai sekarang kurus. Nah, itu juga merupakan gangguan kesehatan mental, tapi jika lebih atau berturut-turut selama kurang lebih 2 minggu atau sebulan. Itu. Nah, di sini ada penyebab gangguan kesehatan mental. Yang pertama, genetika. Genetik ini sangat berperan pada kemungkinan kerentanan orang mengalami gangguan mental seperti itu. Yang kedua, lingkungan. Seperti di luar otak terhadap pengaruh hal-hal di luar otak seperti trauma yang dialami, penggunaan zat berbahaya, faktor sosial ekonomi, dan cedera otak. Gangguan suasana hati, ada depresi dan bipolar disorder. Depresi ditandai dengan terus-menerus dan berlarut-larut atau mood yang negatif, kehilangan minat, merenung dengan perasaan bersalah, merasa putus asa, dan merasa tidak berharga untuk siapapun. Seperti itu bisa dinamakan sebagai depresi. Durasi gejala harusnya berlangsung minimal 2 minggu berturut-turut baru bisa dikatakan sebagai orang yang depresi. Dia merasa dirinya tidak berharga untuk orang lain, tidak punya pandangan ke depan untuk melanjutkan hidupnya. Ya, gelap mata Ibu Dayu ya. Ya, di sana merasa putus asa, misal kita sebenarnya tidak boleh terlalu merasa bersalah. Misalkan kita punya masalah, aduh ini gara-gara aku semuanya. Pokoknya aku yang salah, seperti itu. Mungkin semua orang bisa pernah merasakan seperti itu, termasuk yang sendiri ya. Menyalahkan diri sendiri seperti itu. Terus lanjut lagi. Yang kedua, bipolar disorder. Ini dialami oleh artis, salah satunya siapa nih? Marshanda ya budaya, Marshanda. Di mana dia memiliki mood atau perilaku yang sangat signifikan sekali berubah perilakunya. Misalkan tadinya dia gembira, senang, bahagia, tapi tiba-tiba muncul rasa marah, emosi yang meledak-ledak, itu termasuk bipolar disorder. ADHD adalah gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan pola kurang perhatian dan hiperaktivitas yang menetap, muncul sejak masa kanak-kanak. ADHD ini di sekolah umum yang dia peroleh dari narasumber Tiang, ADHD ini tidak bisa di sekolah umum itu diatasi dengan baik seperti itu. Kita tidak akan bisa menyelesaikan anak yang ADHD ini karena perlu terapi perilaku, terapi emosional, banyak terapi yang harus dia lakukan, sehingga anak yang mengalami ADHD ini kita harus memiliki orang yang profesional seperti itu. Jadi di sekolah umum itu sangat susah untuk mengatasi anak yang ADHD ini. Bunuh diri ini bukan merupakan gangguan jiwa, tapi perilakunya. Karena dia stres, karena dia emosi, maka perilakunya mencoba untuk bunuh diri. Itu adalah perilaku bunuh diri, bukan gangguan jiwa bunuh diri. Ya, di sini sudah salah satu penyebab terpenting adalah paling sering depresi, gangguan bipolar, dan gangguan yang lainnya. Mencakup 3 komponen: ide bunuh diri, niat bunuh diri, dan rencana bunuh diri. Semoga di sini semua teman-teman memiliki mental yang sehat dan tidak pernah berpikir untuk melakukan hal yang tidak baik seperti ini. Nah, deteksi dini gangguan mental. Kita bisa mendeteksi dini kesehatan mental kita dengan satu kondisi fisik, kognisi, emosi, dan perilaku. Misalkan anak itu kondisi fisiknya lemah, dan murid ya kita dulu, gurunya. Jika kita merenung, kita pusing terus, kita merasa lemah, menjauh dari teman-teman, itu termasuk kondisi fisik. Dan emosi kita marah, kecewa, gelisah, itu kita bisa lihat dari kondisi fisik, emosi, kognisi. Kognisi itu adalah konsentrasi. Konsentrasi kita jika melemah, itu bisa kita deteksi dengan melihat mungkin keseharian teman-teman. Untuk
sesi yang pertama sudah selesai tentang kesehatan mental. Nanti yang akan lanjutkan dengan yang kedua, ada 2 saja, dengan stress management. Ya, sekarang biar Bapak Ibu tidak ngantuk, saya akan ajak SPK. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 1, 1, 2, 3, 5, 1. Terima kasih. Gerak pusing, beban, tekanan. Ada lagi? Ya, mumet, makan. Ada dulu teman saya di tingkat, dia bilang lambung, asam lambung. Benar nggak? Ya, stres itu berpengaruh terhadap perut kita atau bagian perut kita, yaitu lambung kita. Ya, ternyata itu benar, kirain salah. Kok dalamnya asam lambung, apa hubungannya? Seperti itu. Jadi sebenarnya semua fungsi di bagian tubuh kita ini berpengaruh terhadap kesehatan kita. Jika kita stres, asam lambungnya naik. Nah, tuh. Ini yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Gusti. 6 emosi dasar manusia itu ada 6. Yang pertama, happy, senang, sedih, marah, terkejut, takut, dan jijik. Ya, jijik itu termasuk 6 dasar loh, yang emosi yang dimiliki oleh manusia. Ya, dari ke-6-nya itu sebenarnya memiliki anak-anak yang banyak sekali sebenarnya. Next slide. Nah, ini sebenarnya dari 6 itu mungkin tidak jelas, banyak dia memiliki anak-anaknya. Misalkan kita ya kecewa itu banyak. Ada rasa marah juga di kecewa itu, benci dan sebagainya. Jadi emosi itu dibilang perpaduan warna ya. Jika kita kaitkan dengan warna seperti itu. Emosi regulation theory ini mengatakan bahwa bagaimana seseorang memproses dan mengelola emosinya, regulasi emosi. Kita bisa mengendalikan emosi kita, mengatur emosi kita seperti itu. Itu namanya emosi regulation theory. Yang kedua, resiliensi, ketahanan atau mampu mengatasi emosi kita, mengendalikan diri. Itu ada 2. Yang pertama, eustress dan distress. Eustress ini ke hal yang baik. Bapak Ibu pasti pernah seperti saya nih, gemeteran mau ngasih diseminasi, tapi akan menuju hal yang baik. Kita mau ujian S2 seperti itu. Pasti kita gemeteran, keringetan sebelum mau ujian. Tetapi nanti hasilnya ke arah yang positif, mendapatkan hasil yang terbaik. Itu namanya eustress. Stres yang mendapatkan hasil yang baik. Itu namanya eustress. Sekarang distress. Distress ini adalah yang merusak atau membebani kita. Ya, itu sudah ada contohnya. Pekerjaan yang menumpuk, belum selesai di sekolah, sudah di rumah, seperti itu. Terus bikin lelah, rasanya sering berat badan kita bisa turun, seperti itu merupakan distress. Jadi kita tidak boleh, bukannya tidak ingat, menyaring mana hal-hal yang harus kita pikirkan yang dulu-dulu dan yang sekarang, seperti itu. Yang kedua, evaluasi sosial dan penolakan. Seperti yang tadi, sama penilaian orang lain terhadap kita. Itu adalah penyebab kita menjadi stres. Kita terlalu memikirkan kata-kata orang di luar yang sebenarnya menyebabkan kita stres seperti itu. Itu seharusnya kita bisa menyaring dan ya udah, jangan dipikirin EGP aja seperti itu. Stres memiliki dampak berbeda pada tiap individu tergantung dari pertama persepsi yang berbeda, perbedaan coping skill, faktor genetika, kedekatan dengan sumber stres. Di sini artinya persepsi yang berbeda, yaitu kita tidak bisa menyamakan persepsi kita dengan orang lain.
Mungkin sudut pandang dia dari kanan, mungkin kita dari kiri, seperti itu. Tetapi kita mencari jalan tengah-tengahnya untuk menyelesaikan permasalahan itu secara bersama-sama. Terus perbedaan coping skill. Di sini mungkin tiap individu itu memiliki perbedaan coping skill. Artinya penyelesaian masalahnya juga pasti berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama. Yang kedua, faktor genetik. Dampak berbeda-beda pada tiap individu itu tergantung faktor genetiknya, bawaan dari gen seperti itu. Tapi seperti yang saya bilang, gen itu gangguan mental itu tidak akan berkembang jika lingkungan sekitarnya itu baik atau dukungan sosialnya itu baik. Jadi gen yang ada dalam tubuhnya itu atau gangguan mental tidak akan berkembang sehingga dia akan menjadi manusia yang memiliki mental sehat seperti itu. Oke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada gambar apa saja di gambarnya itu? Nah, monyet, burung, ikan, tikus, ya ada monyet, ada singa atau gorila, itu burung, ikan, buat kamu sih lihat tikus ini ya, yang gini. Ada yang nggak lihat apa-apa? Nah ini ada yang lihat, ayo apa yang dilihat? Apa nih? Manusia. Tapi kayak semata. Ibu aku bagi berkerudung putih. Oh ya, nenek-nenek berkerudung. Ayo, ada dua. Ada dua gambar ya? Ya, apa? Yang sana tuh anak-anak. Benar, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada dua mulutnya. Anaknya itu matanya, telinganya. Ini rambutnya. Nah, yang pertama ada cara problem focus coping. Ini cara menghadapi stres dengan langsung menargetkan penyebabnya. Misalkan, bikin contoh jadwal kerja supaya tidak keteteran. Jadinya kita membuat checklist ya. Buat itu cara untuk menghadapi stres. Mencari dukungan sosial, mencari bantuan dukungan dari teman. Sama sebenarnya dengan yang tadi, cerita ke teman seperti itu, mencari dukungan walaupun hanya itu didengar, tetapi itu sangat berpengaruh terhadap orang yang memiliki masalah seperti itu. Nah, ini yang sudah dilakukan waktu ini di lab. S-nya itu stop, tarik nafas lewat hidung, tahan dan buang sebanyak 3 kali. Ya. Name, berikan nama pada emosi apa yang Bapak Ibu rasakan. Oh, saya lagi marah. Oh, saya lagi kecewa, sedih, dan sebagainya. Terus yang A-nya analisis. Apa sih yang bikin saya sedih? Kok bisa saya sedih ya? Apa ya dampaknya bagi orang lain? Seperti itu. Itu menganalisis. Yang terakhir, plan, rencana. Apa rencananya atau apa sih yang bisa saya lakukan nantinya agar emosi saya mereda seperti itu. Itu juga ada dua ya, grounding yang ke alam tuh earthing ya. Buka sandal di rumput kita injak-injak itu juga bisa menghilangkan stres. Melihat alam, pegunungan, tebet-tebet yang hijau-hijau itu juga bisa merefresh rasa stres. Coba Bapak Ibu lakukan sekarang. Bisa nggak mendengar 3 benda,
melihat 3 benda, mendengar 3 suara, dan menggerakkan 3 bagian tubuh. Coba pertama dulu melihat 3 benda. Sudah. Yang kedua, mendengarkan 3 suara yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ada yang belum nggak dengar suara. Nah, micromove, ada micromove. Ini melakukan gerakan untuk membuang energi stres dari tubuh, bergerak. Ya teman-teman, bisa sambil olahraga, nge-gym, lari yang hal kecil seperti itu namanya micromove. Nah, terakhir Bapak Ibu, peran-peran rekan guru dalam menjaga mental teman profesi. Yang pertama, jadi teman cerita bukan tempat menghakimi. Ya, no judging. Di sini kita harus menjadi teman, mendengarkan teman bercerita, walaupun kita tidak akan memberikan solusi. Teman bercerita itu sebenarnya bukan butuh solusi, cuma butuh didengarkan. Itu pengalaman dan yang saya dapatkan di iklan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita menjadi guru-guru yang memiliki mental yang baik. Kurang lebih mohon maaf kalau penyampaian belum masuk ke bagus. Ya, terima kasih. Om Santi.